A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wassalamun ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ayah bunda, orang tua kami, para tuan-tuan guru, alim ulama, masyarakat, tokoh-tokoh agama, kemudian abang kakak, adik-adik, teman-teman semuanya, dan nabi dimanapun berada yang insyaallah mendapatkan barakah dari mulai hari ini, dari mulai bahkan sejak terlahir di dunia hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sebelumnya, sebelum memulai kajian kita pada subuh ini, sedikit ada pengumuman tadi untuk warga desa Tanjung Baru Dusun 1 khususnya jemaah Mushola An-Nur dan sekitarnya, bahwasanya ada yang meninggal dunia, tapi kita belum tahu jelasnya siapa. Nanti insyaallah akan diumumkan kepada tamir-tamir masjid insyaallah. Baik, alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang hari ini masih dapat kita rasakan dengan iman dan takwa. Bukan hanya merasakan dengan nafsu, tapi bagaimana merasakan nikmat itu untuk dapat kita olah lagi kembali nikmat yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan sejak Islam pertama masuk ke Indonesia, bahkan sejak Indonesia pertama kali merdeka, dan sampai hari ini kita berusaha merasakan fenomena itu seperti baru saja terjadi. Supaya apa? Supaya meningkatkan semangat mempertahankan kembali keutuhan itu. Ya, jangan mentang-mentang kemerdekaannya sudah lama atau Islam masuknya sudah lama, terus terasa hilang begitu saja. Ya, bukan merasa semakin kuat, tapi merasa hilang. Tidak, kita harus mempertahankan semangat perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Islam hadir di Indonesia dan Indonesia hadir di Samudra Hindia ini. Ya. Karena kita tahu dulu sebelum ada Indonesia ada sebuah daerah yang pulau-pulaunya begitu banyak, masyarakat suku bangsa begitu banyak, sambung menyambung menjadi satu, sampai akhirnya terciptalah sebuah nama Indonesia. Dan hari ini surga dunia itu menjadi rebutan orang-orang di seluruh dunia. Dialah Indonesia. Bersyukur kepada Allah hari ini menjadi orang Indonesia, dan bukan hanya menjadi orang Indonesia tapi menjadi orang Indonesia yang Islam, dan bukan hanya Islam tapi juga beriman, tapi juga bertakwa. Intinya kemerdekaan yang kita raih atau posisi yang kita raih sebagai orang Indonesia yang lengkap detailnya adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tahu tidak ada satupun pertolongan nanti melainkan pertolongan Allah, pertolongan Rasulullah, pertolongan orang-orang yang baik. Maka hari ini jangan bosan untuk menjadi baik atau minimal berteman dengan orang yang baik. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sedikit akan membahas beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Karena ini kebetulan juga banyak teman-teman yang sharing tentang ini, yaitu adalah fenomena perdukunan di dalam Islam. Kita tahu bahwa perdukunan itu sudah sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Islam masuk sudah ada ya. Fenomena perdukunan, sihir, fenomena mistis, fenomena mitos di dalam kehidupan kita ini sudah ada. Tafsir, ilmu falak, ilmu nujum, ya,
apalagi primbon, itu sudah ada bahkan jauh sebelum Islam masuk Indonesia ini, mungkin sudah ada dari para petua-petua. Bahkan jauh sebelum dari Rasulullah hadir sudah ada oleh Nabi Yusuf ya, yang bisa mentafsirkan mimpi dan bisa menjadi seorang yang dikatakan penyihir waktu itu, dulu kala oleh para raja-raja, diakui keilmuannya di bidang itu. Nah, sampai sekarang ilmu itu masih ada, dan tidak heran karena memang sudah ada pembeda dan pembatasnya di dalam Al-Quran. Kita bacakan ayatnya di dalam surah Ali Imran ayat 26. Ini favorit dibacakan oleh para imam ketika habis sholat. Habis sholat membacakan ayat ini supaya apa? Menguatkan lagi kepada hati dan keyakinan kita untuk mengatakan Allah the only one, Allah satu-satunya. Kita nggak butuh yang lain, hadirin. Kita nggak butuh tukang sihir, kita nggak butuh dukun, kita nggak butuh ustadz gadungan, kita nggak butuh tabib palsu, kita nggak butuh ini itu sebagai macamnya. Kita nggak butuh batu, kita nggak butuh cincin, kita nggak butuh kalung, kita nggak butuh keris, kita nggak butuh gelang, kita nggak butuh batu giok, batu aki, kita nggak butuh rambut gondrong, kita nggak butuh pakaian-pakaian adat yang dituahkan, kita nggak butuh ini, nggak butuh itu. Kita cuma butuh Allah. Ya, itu sebagai ujangan mukadimah awal, karena ini sangat fenomena. Bahkan di seluruh media sosial ini lagi juga berkembang nih, antara A dan si B, yang merah-merah sama yang gondrong-gondrong. Dua-dua teman saya karena teman seagama. Dua-dua sama-sama Islam, sama-sama seiman, sama-sama YouTuber. Jadi saya nggak mau sampai nanti kemudian menyakiti hati keduanya. Tapi cuma saran sedikit aja lah. Mudah-mudahan video ini mewakili dari seluruh fenomena yang berkaitan dengan yang terjadi saat ini ya. Ini di dunia nyata dan di dunia maya dua-dua terjadi. Masya Allah, naudzubillah. Baik, kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Semoga yang hadir di majelis ini kita doakan, maupun online, maupun langsung, maupun yang mendengarkan dari rumah, Allah cabut segala dosa-dosanya, segala kesulitan dalam hidupnya, selesaikan seluruh masalahnya, selesaikan seluruh hutang-hutangnya, qabul hajatnya, mudah urusannya, dan semua doa-doa yang baik Allah angkat, Allah kabulkan secepatnya di dunia, dan nanti di yaumul kiamah dapat posisi yang terbaik, satu syurga bersama Rasulullah dan para keluarga, sahabat, serta para orang-orang yang beriman, berilmu di sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Masya Allah banyak sekali hadirin berkedok ustadz, ya, praktek-praktek perdukunan berkedok ustadz. Dibilang guru besar, dibilang kiai, tapi padahal kalau orang yang beriman melihat dengan mata kepalanya aja pun sendiri udah tahu bahwa ini palsu, bahwa ini dukun palsu, bahwa ini ustadz gadungan, bahwa ini tidak benar. Mencoba mengelabui manusia, tapi dia lupa kalau ada manusia itu adalah diantaranya wali-waliullah yang
tidak bisa ditipui matanya, apalagi mata hatinya. Mencoba memakai surban, memakai janggut, memakai celak, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menggondrongkan rambut, ya, memakai jubah, memakai atribut-atribut seorang ustadz, ulama, kiai, mengatasnamakan Islam, tapi beliau bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah jelas panutan utama dalam menjalankan kehidupan dunia adalah Rasulullah SAW. Rasulullah sama jin itu tidak pernah sekalipun bersekutu, malah jadi main-mainan sama Rasulullah. Pernah ada jin yang ganggu Rasulullah, dijadikan bola, digantung di tiang, dijadikan main-main sama anak Yahudi. Tidak pernah sekalipun Rasulullah bersekutu dengan jin, walaupun jinnya Islam, tidak pernah. Maka kemudian kenapa ada zaman sekarang fenomena seperti itu? Itulah perkembangan zaman, hadirin. Dahulu kita berguru hanya kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, kita berguru kepada para khalifah Rasyidin. Berkembang sampai saat ini ada jutaan guru. Dan parahnya di antara jutaan itu ada yang mengaku-ngaku sebagai guru, tapi sanad keilmuannya sangat diragukan. Ada satu kitab, namanya kitab Al-Awfaq, ya. Di dalamnya situ ada Syamsul Ma'arif Kubra, Syamsul Ma'arif Kubra. Ini tentang ilmu pernujuman, ilmu perbintangan, ilmu falak, ilmu persihiran di dalam situ. Kenapa ulama-ulama menuliskan kitab itu? Hikmahnya ada, hadirin, untuk kita bahas bahwasannya ilmu, khazanah ilmu itu perlu, tapi tidak perlu semuanya untuk diterapkan, hadirin. Karena sudah ada mana kitab yang boleh dipelajari, mana yang haram dipelajari. Nah, para orang-orang pintar, pintar belum tentu cerdas, dan pintar belum tentu baik. Karena banyak orang pintar hari ini jadi koruptor, banyak pintar hari ini jadi pembohong, banyak pintar hari ini jadi ustadz gadungan, jadi dukun yang tidak bertanggung jawab. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Perhatikan diri kita, orang tua kita, keluarga kita, selamatkan dari praktek yang begini. Kalau kita masih berhubungan dengan guru, orang yang begini segera jauhi, segera tinggalkan, karena dia sudah mengajak kita ke jalan yang enggak benar. Hadirin, surah Al-Imran ayat 26 ini sudah menjadi satu-satunya, salah satu, karena banyak lagi ribuan ayat lagi membahas tentang ini, membahas tentang hanya Allah. Kalau mau berdoa sama Allah, Allah yang punya. Tidak ada pakai perantara, nggak ada. Kalau mau pakai perantara itu air, karena air itu suci. Tapi yang benar, bacakan Al-Fatihah, minumkan. Mudah-mudahan sembuh penyakitnya, mudah-mudahan kabul doa-doanya. Jangan dibuat yang aneh-aneh, pakai mantra-mantra segala macam. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak boleh. Saya udah pernah, hadirin. Kenapa berani ngomong kayak gini? Karena pernah ngalami langsung. Saya datangi proses perdukunan yang mengatakan tabib. Ada tabib di daerah kita nih, pakai pelang. Tabib badan hukum sekian legal, hadirin. Tapi saya nggak tahu itu bohongan atau enggak. Jamaahnya banyak, bolak-balik kena tipu orang, tapi tetap ke situ juga. Karena udah pakai jin, ya, pakai pengasih. Tapi insya Allah kami sadar waktu itu, ya. Maka kami ke sana cuma ingin meng-cross check apakah benar, ternyata benar prakteknya jin. Sholat, tapi menggunakan jin sebagai perantara penyembuhan. Dan saya yakin 100.000% bahwa sebenarnya dia juga dibohongi oleh jin itu. Ya, kita dibohongi dan dia dibohongi. Jadi dua-duanya, antara pengobat, tabib, dan jamaahnya, dua-duanya sudah henghong, sudah kena pengaruh jin. Maka kita berdoa sama Allah, jangan sampai untuk tergoda dengan pengaruhnya setan. Baik itu jin kafir atau jin muslim, dua-dua kita tidak boleh berteman. Ya, kita hanya boleh percaya kepada Allah, hanya boleh berteman kepada sesama manusia. Lantas gimana dengan pengikut-pengikut? Nanti kita bahas di materi yang selanjutnya, ya. Karena jatah kita kolbu kajian online subuhnya 20 menit. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas tentang qarin, pengikut kita, atau
ada wangsit atau ada ulung, ada orang yang mengikut kita, ada jin yang mengikut kita. Kita bahas nanti insya Allah pertemuan akan datang. Kita hari ini fokus terhadap ulama-ulama, orang-orang berilmu yang mengaku dia ustadz, yang mengaku dia dukun sakti, tapi menggunakan jin sebagai perantaranya. Tinggalkan hadirin, sebelum antum lebih jauh dibawa dalam lembah kesesatan. Tidak perlu jin, karena jin yang menciptakan Allah. Hanya perlu Allah untuk mengabulkan seluruh doa-doa kita. Kelar. Nggak perlu keris, nggak perlu apa tuh ayat-ayat yang ditempel di dinding untuk diyakini kemudian kesaktiannya. Karena ayat itu letaknya di bibir dan di hati hadirin, bukan ditempel. Ya, Quran itu letaknya bukan dipajang, dibaca, dimasukkan ke dalam pikiran, di hati. Bukan dibaca, ditempel di depan pintu, kan? Tuyul pun bisa baca kalau kayak gitu. Ya hadirin ya. Ditempel, dipajang, itu gunanya untuk apa? Untuk kaligrafi. Bukan untuk penangkal. Salah ya. Hadirin, jin pun bisa baca. Apalagi cuma nengok. Mereka bisa baca, pintar, lancar, fasih, karena mereka juga adalah manusia yang paling taat dulu sebelum mereka durhaka. Ada lagi saya temukan tabib-tabib ini, masya Allah, naudzubillah ya, mengaku kiai, jago, hafal Quran, ujung-ujungnya menghamili anak orang. Naudzubillah min dzalik. Banyak fenomena-fenomena seperti ini hadirin. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Penampilan bisa disetting. Anak baru balik bisa kita dandani jadi ustaz. Apalagi orang yang udah lama. Ya. Jangan sampai naudzubillah kita berlindung. Na'udzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa samiul alim. Kita nampakkan ya Allah, nampakkan di depan mata kami Allah, pakai mata hati kami, mana orang-orang yang sebenarnya berjuang di jalanmu, mana yang orang-orang berjuang mengatasnamakan Islam sebagai kedok perdukunannya. Ini baru-baru ini lagi viral nih, pakai gelang, bukan satu, sampai sini gelangnya, sampai siku, pakai cincin, naudzubillah. Orang-orang yang nggak punya iman, nggak punya takwa, mudah kali terikut. Ya Tuan Guru, ya Tuan Syekh. Masya Allah, naudzubillah. Tapi untuk kita tidak mempan ya, insya Allah ya. Kita tetap bertuhankan Allah, only one, satu. Saya tegas sampaikan ini hadirin kepada jamaah semua, karena praktek-praktek beginian kalau nggak ditegasin ini merajalela. Ini alhamdulillah kemarin ada beberapa teman-teman kita yang memviralkan ini di media sosial sampai dibawa ke TV ya. Karena memang seluruh dunia harus tahu bahwa perdukunan itu satu, kalau nggak palsu, dua, bersekutu dengan setan. Kecuali dukun beranak ya hadirin ya. Kalau dukun beranak itu normal dia, namanya aja dukun, padahal dia dokter yang tidak punya ijazah ya. Nenek-nenek kita itu yang jago jadi bidan melahirkan tua, itu disebut dukun, tapi tidak ada pertolongan lain-lain. Walaupun sebagian besar juga pakai jin, pakai perewangan. Katanya walando, nah kalau nenek nggak pakai ini, udah mati kan bien lah katanya. Ya nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Pesan yang terakhir adalah banyak orang yang bisa mengelabui manusia dengan penampilannya, tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak semudah itu percaya. Ya, mereka melihat bukan dengan mata kepalanya, tapi mereka menggunakan mata hatinya untuk menerawang, untuk melihat, untuk menyelidiki, untuk menafsirkan, untuk mengetahui, untuk memahami bagaimana sesuatu tersebut. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kemampuan mata batin, kemampuan mata hati, kemampuan hati nurani, kemampuan lain panca indera yang diberikan Allah dalam tubuh kita, pergunakan bagus-bagus untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena perbedaan antara yang salah dan yang benar sangat sedikit sekali buat orang yang tidak punya takwa dan iman dalam hatinya. Tapi bagi orang yang punya iman takwa dalam hatinya, antara hak dan batil itu sangat jelas terlihat hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah jaga kita dari segala praktek-praktek perdukunan. Ya.
praktek-praktek yang enggak benar, praktek-praktek kemusyrikan dan lain sebagainya. Semoga Allah melindungi kita, membawa kita ke jalan yang lurus dan sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Jamaah, terima kasih untuk semuanya. Semoga qalbu besok lebih materinya lebih tepat lagi, lebih pas lagi, lebih yang kita butuhkan lagi, dan semoga besok tidak ada halangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, padahal kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanpa merendahkan pihak manapun, hanya ingin menyampaikan yang benar, menyampaikan dengan kesabaran, menyampaikan bahwa ayo kembali ke jalan yang benar, bahwa yang antum lakukan itu salah. Ya, para orang-orang yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Tuhan, tapi antum masih bersekutu dengan setan, masih mengelabui, mendustai manusia, segeralah bertobat karena kiamat semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam dulu kita. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi baligh wasila. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi sallallahu alaihi